Ini adalah ROG Phone 6. Ini handphone tuh udah gede, tebel, berat. Terus dia juga nggak punya bezel atas bawah yang tipis. Dia kameranya nggak punya tele. Terus ratingnya dia cuma IPX4 yang berarti nggak bisa lo bawa buat nyemplung-nyemplung ke air. Dan dia juga nggak ada wireless charging. Kok banyak banget ya kekurangannya deh. Dan dia ini kan handphone gaming ya. Enak gak sih buat daily use? Hey guys, gue Kenji from Kenji TV. Let's check it out. FYI, device yang gue pegang ini adalah versi terendahnya ya. Spek internal storage-nya dia 256GB dan RAM-nya 8GB yang harganya nggak nyampe 11 juta. By the way, yang gue sebutin di awal video itu tadi adalah minus-minusnya dari si ROG Phone 6 ini. Tapi kok device ini bisa banyak yang bilang device terbaik 2020 tuh ya? Coba kita bahas kelemahan-kelemahannya dia guys. Size dia tuh menurut gue ya dia emang gede banget terus berat kan ya. Karena dia emang punya layar yang gede 6,8 inch to be precise. Dengan AMOLED bikinannya Samsung. Terus refresh rate-nya dia tuh 165 Hz loh guys. Itu high-end banget sih layarnya. Belum lagi baterai dia yang 6000 mAh. Ya wajar dong lah ya, device ini gede, terus berat ya iyalah. Buat perbandingannya, ini gue coba bandingin side by side sama S21 dan ROG Phone 2. Dan bezel atas bawah dia ini yang masih tebel ini bisa gue maklumin banget lah ya. Tujuan utama ROG Phone 6 kan pastinya buat handphone gaming. Dan terus terang emang kalau lo nge-game pakai bezel tipis emang agak kurang ya. Dengan bezel tebel ya lo bisa naruh kamera depan tanpa harus sacrifice layar depan kalian yang harus dibolongin buat naruh kamera gitu. Trot. Dan di bezel tebel ini ROG Phone 6 ini juga nyimpen ada dual front stereo speaker yang suaranya nendang banget cok. Selama ini gue tuh kalau ngedenger speaker handphone tuh pasti nggak ada bassnya gitu kan ya. Nah ini tuh ada loh, seriusan. Terus dia juga nggak punya wireless charging. Sebenarnya ini nggak terlalu masalah ya. Karena dia kan emang udah punya colokan USB Type-C di samping handphonenya. Tujuannya lagi-lagi ini buat kenyamanan kalau lagi nge-game. Nah charger di bawah sini kan pasti bakal ngeganggu banget ya, apalagi posisinya kayak gitu. Sedangkan kalau di samping, ya nyaman lah cok main game kayak gini, enak banget. Apalagi dia ada fitur bypass charging sekarang. Jadi kalau lo nyolok chargernya, daya listriknya langsung ke device, nggak ngelaluin baterai dulu. Ini tuh ngebikin nge-game tuh sambil nyolok tuh lebih enak, lebih nyaman, terus baterainya nggak gampang rusak gitu loh. Untuk rating IPX4 lagi-lagi bisa dimaklumin banget karena tujuan utama ROG Phone 6 ini adalah handphone gaming yang pastinya lo pengen banget untuk ngegeber sekenceng-kencengnya buat ngegame dengan mulus ya pasti kan handphone ini. Dan tahu kan apa yang terjadi kalau ngegame secara intens banget, apalagi gamenya berat gitu, device lo bakal panas. Nah, device gaming ini tuh udah punya pendingin atau cooler yang udah kuat juga buat ngeluarin panas dari device ini. Makanya sayangnya tuh kayaknya sampai kapanpun ROG Phone apapun gak bakal ada sertifikat IP68. Tapi who knows right, ada teknologi ajaib ke depannya. Tapi jangan takut buat ciprat-ciprat aja sih kata gue sih. Soalnya gue udah sempat ngetes ngerekam pakai dia sambil hujan-hujanan dan masih aman. Untuk kameranya ini sayangnya nggak bisa gue belain ya. ROG ini lebih memilih ada kamera makro instead of kamera tele. Ini kayaknya buat neken biaya aja sih. Agak disayangin karena kamera tele itu jauh lebih bagus daripada kamera makro yang sebenarnya menurut gue tuh gimmick banget. Kalau mau neken budget ya mendingan dia hapus aja semuanya tuh sekalian kayak si Zenfone 9. Terus kelebihan lainnya yang harus gue mention adalah dia masih punya colokan headphone jack nih guys. Thanks banget ya Asus untuk nge-keep ini. Padahal di ROG Phone 3 tuh dia udah sempet ngilangin loh ini. Lubangnya ini. Terus desain dia yang semakin kalem dia juga nih. Jadi selain buat lo gaming, cocok juga buat daily driver orang awam yang casual gamer doang. Soalnya kan gak semua orang ya pasti doyan dengan desain heboh-heboh ala device gaming kayak biasanya. Di bagian belakangnya yang bisa nyala juga ini cuma dua. Cuman logo ROG ini sama ada Dare to Play tulisan di belakang sini kecil lagi. Itu pun masih bisa kelihatan custom warnanya dan bisa lo matiin malah kalau nggak suka. Selain itu dia cuma ada aksen-aksen berwarna merah yang dikit ini di tombol power, terus di SIM slot di sini, terus di bagian belakang nggak pastinya, kayak di kamera ini juga. Oh ya, for information, ROG Phone 6 ini juga ada versi warna putihnya dan itu gua suka banget. Sayangnya yang dipinjemin yang warna hitam. Kalau setahu gue sih yang warna putih tuh dia aksen-aksennya warna biru gitu. Keren sih harusnya, keren banget. Kelebihan dia apa lagi ya? Gue sebutin secara cepat aja kali ya.
Fitur-fiturnya, internal storage dia udah UFS 3.0, terus RAM-nya udah RAM DDR5, ada sensor lengkap, support 5G, ada NFC, dia juga support Wi-Fi 6E, Bluetooth-nya udah versi 5.2. Bisa display output, tapi khusus USB Type-C port di bagian samping sini ya guys. Nah, satu lagi fitur wajib di gaming phone zaman sekarang adalah air trigger, tau kan? Atau kayak shoulder button gitu yang fungsinya kayak L1, L2 atau R1, R2 kalau lo lagi mainin controller PS gitu ya. Tombolnya dia bisa ada beberapa option nih menariknya nih guys. Jadi bisa tombol biasa, jadi satu. Terus bisa juga lo jadiin 2 tombol. Atau bisa juga kayak di slide gitu, jadi kayak di slide ada 2 tombol gitu loh. Nah, kalau buat ngegame, udah nggak usah ditanya lah ya. Antutu benchmarknya udah hasilnya hampir 1,1 juta loh guys. Genshin Impact rata kanan dan bisa nyampe 60 fps itu lancar banget. PUBG bisa sampai 90 fps dengan settingan smooth 90 fps. CarX Street, game yang lagi happening ini tuh karena open world dan grafiknya yang keren, ini jalan lancar di rata kanan semua ya. Sayangnya dia kayaknya masih dikunci di 30 fps buat si ROG ini. Colokan USB Type-C di samping ini gue coba tes colok ke aksesoris Nintendo Switch dan dia bisa jalan sempurna loh guys. Di sini gue coba tesnya sambil nge-stream game Assassin's Creed Origin di PC gue. Oh ya, selagi masih ngomongin gaming ada yang lupa gue bahas nih guys. Yaitu yang namanya X-Mode, yaitu fitur gamingnya si ROG Phone ini. Lihat nih. Jadi ini X-Mode beneran buat ngoptimalin game lo aja, buat ngegeber gitu ya. Jadi beneran pasti mulus kalau udah pakai X-Mode. Soalnya semua tenaga yang ada di handphone lo itu difokusin ke game yang lagi lo mainin. Terus kalau emang lagi lo pakai buat daily usage, tinggal dipindahin ke dynamic yang di tengah situ. Itu kan semuanya langsung equal. Terus kalau buat hemat baterai gitu ya, tinggal ke ultra durable, semuanya langsung moncong ke baterai. Ini buat hemat baterai nih. Nah, kalau buat X-Mode ini ada lagi yang menarik, yaitu aksesoris dia yang namanya Aero Active Cooler. Ini wajib punya banget kalau emang lu suka nge-abuse HP untuk manasin HP gitu ya. Pokoknya pengguna ROG sejati yang suka main game di handphone pasti wajib punya banget ini Aero Active. Karena ini dia tuh punya cooler tambahan. Terus dia juga dapat tombol tambahan, jadi lu udah dapat air trigger, dapat lagi tombol fisik. Dan bukannya X mode, dia nambah lagi jadi X mode plus. Jadi udah bener-bener tambah mulus, tambah lancar, tambah tinggi antutunya dan semuanya makin bagus. Terus, oh iya, ini kok logo kalau lu ke konsol di Armoury Crate-nya dia, kok logo S-nya kayak sobat HP gitu ya. Oh ya, satu lagi ini adalah ini nih. Dari tadi kan gue main game ini kan ada beberapa ya, dan ternyata game favorit gue tuh nggak ada yang bisa sampai 165, sedangkan device ini bisa sampai 165 fps kan ya. Dan game gue tuh dari tadi nggak ada. Dan ternyata di Armoury Crate ini tuh kalau lu kesini, di sebelah sini tuh ada nih tombol sini, dan ini ada feature. Di sini ada semua game dari yang bisa support sampai 120 sampai 165 Hz. Dan di sini tuh ternyata ada kayak Real Racing 3, ada Hatsune Miku Project Sekai, ada Cooking Mama tadi mana. Macem-macem, dan ternyata emang ini ya ini nih banyak game tapi banyak yang gue nggak tahu juga. Oh ya, selagi masih ngomongin Armoury Crates nih guys, ada off topic dikit, gue pengen ngomongin device kecil ini nih yang masih ngambung sama Armoury Crates. Ini adalah TWS-nya ROG. Ini adalah ROG Setra True Wireless. Lihat nih. Wow, keren banget. Lihat tuh. Keren gila. Ini pokoknya udah ditutup aja tuh, ini bentuknya udah unik banget. Bukan kayak casing TWS biasa yang beneran biasa cuma kotak doang atau mungkin bulat dikit. Ini beneran bentuknya aja udah keren gila. Dibuka langsung makin ganteng gila. RGB, di sininya biru, di sininya nyala, di sininya kelap-kelip, ininya merah, ini buset. Tergila-gila gue langsung begitu buka. Udah kayak gitu dia juga ini casingnya wireless charging guys, yang bisa di-charge di handphone Samsung loh. Atau handphone iPhone. Soalnya ROG-nya sendiri kagak ada.
Kagak ada wireless charging kan tadi gue sempat bilang. Sayang banget. Terus udah gitu, ini juga TWS sendiri kalau lu pakai juga ini tetap keren banget. Masih bisa nyala juga. Dan ini juga kalau udah lu pakai, dia ini juga ada aplikasinya sendiri yang harus di-download yang namanya adalah Armoury Crate. Ini gue juga masih bingung kenapa Armoury Crate-nya jadi double nih ya. Ada Armoury Crate bawaan, ada Armoury Crate tambahan gini ya. I mean, I get it, ini biar bisa buat di device lain bisa di-download, tapi namanya Armoury Crate juga. Jadi double-double gitu. Nah, di Armoury Crate-nya ini tuh lo bisa tambahin dia ini dia kan ini udah full ini ya. Udah full active noise cancelling. Jadi lo pakai ini full budek dan budeknya ini bagus. Beneran nggak kedengeran. Dan ini di sini tuh gue beneran bingung soalnya masa begitu gue pakai full budek, karena gue nggak ngeliat ada di settingsnya sini, gue nggak ngeliat ada ambience atau apa gitu. Dan ternyata di dalam aplikasi settings ini lo masuk lagi ke dalam settingsnya dan di situ baru ada, bisa dibilang di left earbud tap twice, and ini bisa langsung mungkin dari heavy noise cancelling ke light noise cancelling, terus bisa ke off dan bisa ke ambient sound. Ini coba. Nah, itu dia, ambient sound. Jadi, beneran semuanya langsung lumayan jelas lagi. Nah, di Armoury Crate ini juga ada beberapa fitur nih, guys. Ada sound optimization. Jadi, ini beneran bisa lo setting mau suaranya flat atau mau suaranya buat FPS atau movie atau buat racing atau RPG atau bisa di-customize sendiri. Ini menarik banget sih. Bisa nyocokin buat apa yang lo lagi lakuin. Bisa buat gaming, bisa buat nonton, bisa flat aja. Dan di customize ini, lihat nih, bentar, kita bisa ke equalizer. Dan di sini lihat nih, menarik banget. Ini apa ini? Di audio wizard ini bisa lo ganti buat dynamic, bisa buat music, bisa buat cinema, bisa buat game. Dan ini di sini tuh beneran semuanya bisa lo otak-atik. Equalizernya bisa di treble-nya, bisa di max, bisa bass-nya bisa ditinggi naikin. Terus ini juga ini semua equalizernya, ini bass treble semuanya bisa diatur-atur sendiri. Itu beneran menarik banget sih, dan ini kalau lo pakai ini pasti berasa banget ini kalau lagi nyetel lagu. Gila, tapi sayangnya gue nggak bisa dan gue nggak bisa nyetel karena ada copyright juga. Itu aja kali ya. Oke, kita lanjut lagi ke si ROG Phone 6. Bentar, kita balikin setra, tutup, charge. Dan oke, kita balik ke ROG Phone 6. Buat kamera, kita ke kamera depannya dulu ya guys. Kamera depannya dia pakai kamera depan yang ukurannya 12 megapiksel dengan video support 4K 30 fps. Terus kamera belakangnya ini kamera utamanya dia 50 megapiksel, ultra wide-nya 13 megapiksel dengan makronya 5 megapiksel. Dan untuk video dia udah sampai 8K 24 fps ya guys. Sadis banget ya. Ini kayaknya wajib banget buat device high-end zaman sekarang ya. Padahal TV display 8K itu sekarang harganya masih mahal banget. Kecanggihan layarnya adalah slow-mo-nya dia yang udah support 120 fps dengan resolusi 4K. Dan kalau pakai Full HD dia bisa sampai 240 fps loh guys. Sadis ya. Slow-mo 120 fps ini di 4K tuh udah bener-bener fitur yang menggiurkan banget sih. Hasil kameranya ini menurut gue cukup asik ya buat sebuah device gaming yang biasanya namanya juga handphone gaming ya, kamera ya seadanya. Ini seriusan cukup memuaskan. Walaupun pas gue ngetes 8K-nya sama kamera depannya yang 4K kayaknya agak wash gitu ya warnanya, tapi atau mungkin layarnya berminyak gitu. Hey guys, sekarang gue lagi pakai kamera belakangnya ROG Phone 6. Ini sekarang dia pakai resolusi 4K ya. Dia ini bisa support 4K sampai bisa 8K juga. Ini 4K 60 fps dan ini dia ada stabilizer. Stabilizernya normal lah katanya dia ini.
Next kita pakai 8K, ini 8K 24 fps dan dia ini juga masih support stabilizer yang normal. Nah kalau sekarang ini gue lagi pakai kamera depannya ROG Phone 6 nih guys. Dia sekarang ini lagi pakai resolusi 4K, yaitu resolusi paling tinggi dia, dan ini gue pakai 30 fps. Dan ini dia juga itu ya, ada stabilizernya. Jadi harusnya lumayan ya nggak? Buat ketahanan baterainya ini gue nggak ngetes secara spesifik, tapi yang gue ngerasa ini emang irit banget ya. Dan kerennya lagi dia sama kayak laptop Asus dan ROG, dia punya fitur battery care di mana kita bisa ngelimit ngecharge baterai ROG phone kita supaya nggak sampai full. Jadi bisa dibatasin sampai kayak di 80% atau berapa gitu. Biar nggak terlalu ngementokin baterainya dia aja, biar lebih awet. So, dari pembahasan gue tadi, gue bisa nyimpulin bahwa semua minus yang gue sebutin di awal video adalah gak akan terlalu jadi masalah. Kecuali lo emang gak suka device-device yang gede gitu. Itu mendingan jauh-jauh kayaknya dari ROG Phone 6 ini. Mungkin buat alternatif lo mungkin mempertimbangkan Zenfone 9 yang mungil tapi tetap powerful. Terus untuk major update, Asus juga ngumumin kalau device ini cuma bakal dapat 2 kali major update. Major update tuh yang kayak perubahan dari Android 12 ke 13 gitu ya. Yang biasanya sih belum tentu setahun sekali. Cukup kah buat lo? Menurut gue sih udah cukup oke ya. So, what do you guys think about this ROG Phone 6? Is it worth the buy? Gimana? Komen di bawah ya. So, thanks for watching. Please subscribe if you haven't. Jangan lupa klik tombol belnya biar bisa ngedapetin notif pas nanti video berikut gue keluar. And please leave a like and a comment down below if you like this video. And this is Kenji from Kenji TV. Out.